잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dalam kesempatan presentasi kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang kata. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Haidar Sidan Ramadan Yarjo dan ini teman saya Bima Bagasi Setiawan, Putri Adinda Kumalasari, Vina Alfiatur Rahman, Gracia Putri Kinasi, Dede Yogiana, Ada Pertama. Apa sih itu kata? Definisi kata sendiri adalah satuan bentuk terkecil yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem. Baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. Kita akan meragukan bahkan memastikan bahwa adepes, lipna, ningit bukan kata bahasa Indonesia karena tidak mempunyai makna. Contoh kata bahasa Indonesia yang mempunyai makna yaitu makan, minum, diri, duduk. Ada 14. Yang pertama ada verba, adjektiva, nomina, pronomina, numerelia, adverbia, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, fatis, interjeksi, dan partikel. Verba yaitu sebuah kata dapat dikatakan berkategori verba hanya dari perilakunya dalam frase, yakni dalam hal kemungkinannya satuan itu didampingi partikel tidak dalam konstruksi dan dalam hal tidak dapat didampinginya suatu itu dengan partikel tiga dari atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau enggak. Yang kedua yaitu adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk satu, bergabung dengan partikel tidak, kedua, mendampingi nomina, atau ketiga, didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak. Keempat, mempunyai ciri-ciri morfologis. Kelima, dibentuk menjadi nomina dengan konfiks kean. Contohnya keasinan, kebesaran, atau kebanyakan. Yang ketiga ada nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang digunakan. Nomina dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang bisa dirasakan dengan panca indera, misalnya buku, pensil, laptop. Sedangkan kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera, melainkan hanya dengan pikiran, yaitu misal rasa cinta. Ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya seperti saya, kapan, nya, ini, dan lainnya. Ada numerelia. Numerelia adalah kata bilangan atau kata yang menyatakan jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan tempat dari nama-nama benda. Kata numerelia dibagi menjadi tiga, yaitu kata bilangan utama, kata bilangan tingkat, dan kata bilangan tak tentu. Kata bilangan utama itu seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kata bilangan tingkat berarti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kata bilangan tak tentu seperti beberapa, segala, semua, tiap-tiap, dan seterusnya. Ini adalah kelas kata yang menerangkan atau menjelaskan kata lain, seperti kata kerja, kata sifat yang bukan merupakan kata benda. Contohnya dari segi bentuk, adverbia dibagi menjadi dua, yaitu tunggal dan gabungan. Contoh dari adverbia dari segi bentuk, tunggal adalah baik sekali anak itu, sedangkan dari kata yang merupakan gabungan seperti tadi pula buku itu baru sampai besok. Sedangkan interrogativa adalah kategori kata atau kalimat interrogatif yang berfungsi untuk menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara.
Contoh dari interrogativa dasar adalah apa, bila, bukan, kapan, mana, dan masa. Demonstrativa kata tunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan atau menandakan orang atau benda secara khusus. Contohnya ini dan itu. Artikula adalah kata yang menentukan atau membatasi kata benda. Contohnya si merah dan sang merah putih. Preposisi tunggal adalah preposisi yang hanya terdiri atas satu kata. Bentuk preposisi tunggal tersebut dapat berupa kata dasar, misalnya di, ke, dari, dan pada, dan kata berafiks seperti selamanya, mengenai, dan sepanjang. Selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat atau dua kata. Fungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang setara. Contoh dan, tetapi, atau. Yang kedua adalah konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa yang juga setara. Contohnya baik adik maupun kakak sama-sama tidak menyukai nasi. Yang menjadi contoh konjungsi adalah baik dan maupun. Ketiga adalah konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan antara kalimat atau dua klausa yang tidak setara. Contohnya sejak, apabila, jika, dan juga maupun. Kelas kategori fasis adalah kelas kata yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan pendengar, dan biasanya berada di antara dialog. Contohnya adalah kok, deh, dan selamat. Dan ada injeksi. Injeksi merupakan kata seru yang mengungkapkan isi hati dari sang pembicara. Kebanyakan orang untuk mengungkapkan isi hati seperti rasa jijik, heran, atau takut, dan mereka menggunakan berbagai kata ini seperti wah, i, oh, dan sebagainya. Contoh kata jadi yaitu seperti ih, jorok sekali perilakumu. Idih, mengapa cium tanganmu yang bau itu? Ada partikel. Partikel sebenarnya bermakna unsur-unsur kecil dari suatu benda. Analog dengan makna tersebut, unsur kecil dalam bahasa kecuali yang jelas satuan bentuknya disebut partikel. Dalam kaitan dengan kata tugas, partikel yang dibicarakan di sini adalah partikel yang berperan membentuk kalimat tanya atau interrogatif, yaitu kah dan tak ditambah dengan lah yang dipakai dalam kalimat perintah seperti ambillah buku itu, dan kalimat pernyataan atau deklaratif serta pun hanya dipakai dalam kalimat pernyataan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 사랑에 쏟아나